Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Untuk awal saya membacakan Al-Qur'an surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Pemirsa Kurma TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ana Izroni berasal dari Lampung, Kecamatan Kaswi, Desa Kotawai, Kabupaten Waikanan. Ana kesibukan saat ini adalah menjadi imam di Masjid Al-Azhar di Jakarta Pusat, di Cempaka Putih. Baiklah, pengalaman menghafal Quran ana mungkin dari SD. Dari SD memang dari kecil saya sudah mulai belajar Al-Quran, tapi belum menghafal Quran. Tapi masih belajar bagaimana bacaan Al-Quran itu dengan benar. Setelah tamat SD, baru ternyata dari orang tua mengarahkan anak untuk masuk ke pesantren Raudhatul Muta'alimin di Lampung. Di sana alhamdulillah memang belum ada bidang tahfidnya, tetapi dari diri saya sendiri untuk menargetkan bisa belajar Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran. Alhamdulillah selama di pesantren Raudhatul Muta'alimin selama 6 tahun saya menghafal Quran, mendapatkan 10 juz di Raudhatul Muta'alimin. Setelah mendapatkan 10 juz, ana terinspirasi ataupun tergugah untuk menyempurnakan hafalan Al-Quran sampai 30 juz, yaitu karena mendengar bahwa suatu saat ana mendengar suatu hadis yang artinya bahwa Allah itu akan memberikan kemuliaan kepada keluarga kita, terutama yaitu kepada orang tua kita, yang manakala nantinya setelah kita hafal Quran, kita bisa memberikan suatu mahkota kepada kedua orang tua kita, yang mana cahayanya itu lebih terang daripada matahari. Nah, dari sana saya terinspirasi untuk menyelesaikan Al-Quran sehingga sampai 30 juz. Perjalanan menghafal Al-Quran setelah mondok 6 tahun tadi dapat 10 juz, ana lanjutkan untuk menghafal Quran di RKM, Rumah Quran Mulia di Bogor, yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Nurul Anwar LC. Di sana alhamdulillah saya menghafal Quran selama 1 tahun setengah. Alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Nah, setelah dari sana baru mendapat kabar ada informasi lagi pondok pesantren yang namanya Wadi Mubarak. Wadi Mubarak di sana terdengar bahwa hafalannya bagus-bagus dan luar biasa bacaan di Wadi Mubarak. Artinya saya mensurvei di pondok pesantren Wadi Mubarak itu. Alhamdulillah setelah saya survei benar-benar apa yang dibicarakan orang itu bahwa di sana hafalannya lebih bagus. Akhirnya saya mencoba untuk ngikutin tes di sana. Alhamdulillah saya diterima. Setelah saya diterima di Wadi Mubarak, ana mengulangi hafalan lagi selama 1 tahun. Alhamdulillah selama 1 tahun ana baru diutus untuk Jakarta, yaitu untuk mengamalkan Al-Quran. Nah, adapun tip untuk menghafal ataupun menjaga hafalan kita, satu, ketika menghafal itu kita menghormati ilmu. Ketika kita mau menghafal, maka kita harus berpakaian yang rapi dulu dan baca bismillah, dan setelah itu baru kita menghadap kiblat untuk cara menghafal Quran yang baik-baiknya. Nah, dan tip menghafal itu banyak caranya, karena tidak terpaku dari satu cara menghafal Al-Quran. Satu, bisa berulang-ulang membaca Al-Quran, dibaca ayatnya. Kedua, bisa kita menghafal dengan cara membaca artinya.
Yang ketiga, kita bisa membaca per ayat. Nah, yang tip untuk menjaga hafalan itu yaitu dengan cara diulang ketika di waktu sholat. Nah, kalau saya sendiri yaitu mengulangnya di waktu sholat. Karena di dalam sholat, kalau kita hafalan kita dibaca di dalam sholat itu lancar, insya Allah di luar sholat pun akan lancar. Nah, kalau misalkan kita hafalan kita itu di luar sholat lancar, belum tentu ketika kita dibaca di dalam sholat itu akan lancar. Kita alhamdulillah sangat senang sekali ini ketika dihibahkan tanah dari Kampung Kurma ini. Ternyata benar kata Allah bahwa orang yang dekat kepada Allah itu akan ketika kita yang kita tuju adalah akhirat dulu, maka dunia akan ikut. Benar kata Allah, kalau kita sudah dekat dengan akhirat maka dunia akan ikut. Salah satu contoh ketika kita sudah hafal Quran, ternyata Allah ini salah satunya kebahagiaan dunia. Kampung Kurma memberikan hibahan Al-Quran, sebuah kafling tanah yang dihibahkan kepada para penghafal Quran. Ternyata sebelum kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat, kita sudah diberikan kebahagiaan di dunia berupa Kampung Kurma memberikan suatu kapling tanah kepada para penghafal Quran. Mungkin cukup sampai ini yang saya bisa sampaikan ataupun inspirasi yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.